4 geothermal, 5 LTSA, thank you, PLTA. SA, sampah. Oh betul, terima kasih. PLTSA, sampah. Dan 7 PLT, biomasa. Biomasa. Ya. Bayu lagi satu. Udah. Oh, udah ya. Solar apa lagi ya? Hmm. Di Australia kita ada namanya Carbon Capture Storage, CCS. Jadi solar ini macam-macam. Ada solar PV, ada solar concentrator, CST ya, CSP ya, concentrator solar power ya. Terus di sini ada satu lagi PV, apa lagi ya Pak? Hot water. Itu kan? Betul ya? Ya. Nah, yang Bapak bangun kan ini, Iya. betul? Hmm. Nah, bagaimana ininya? Hot waternya. Nah, di sini satu lagi ada infrared plus UV. Nah, ini gimana? Ini kita buang kan? Ya. Kita reject. Nah, ini sebetulnya 75% Pak dari solar. Yang kita pakai tuh hanya ini 25%, gitu Pak. Jadi nggak kurang efektif Pak ya. Nggak 100% efektif, gitu Pak. Ini hanya generalisasi aja Pak ya, bukan bilang jadi. Hanya faktualnya begitu. Nah jadi maksud saya Pak, Bayu, tidal, geothermal, PLTA, PLTB, dan ini carbon capture, ini semua yang kita bisa lihat. Jadi ini tuh apa? Renewable energy source, kan gini. Renewable energy source. Betul? Renewable energy source yang kita bisa lihat, yang kita bisa rasa. Intinya ya semua renewable energy project. Visual, yang ada visualnya. Visual, betul ya? Atau kita rasa. Angin kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa rasa. Renewable energy source. Ini namanya virtual ya, oke Pak ya? Ya. Virtual. Nah, untuk kita, untuk Hajen itu apa? Untuk Hajen SDG, kita punya renewable energy source itu bukan virtual, tetapi exist, gravitational, yang kita nggak bisa lihat Pak. Itu ada, kita nggak bisa lihat. Tapi ada, seperti gravity ya. Jadi gravitas. Sebab gravitas ini ialah 9,1 meter per detik 2, gitu ya Pak ya? Kuadrat gravitas. Jadi potential energy itu ialah M G H. G ini gravitasi, gitu Pak. Jadi hidrostatik yang kita ada di sini, PE-nya berapa? PE-nya itu, hydrostatic potential energy, itu sama dengan 10 kPa per meter. Setuju ya? Ya, setuju ya? Ya. Nah, jadi untuk di sini kita ada 8 meter, 80 kPa. Di sini, 8 meter. Nah, itu kita nggak bisa larang dari sana. Kita nggak bisa lari dari sana. Ini realitasnya. Nah, dari sini yang saya bilang konversi pertama, konversi yang terpenting. Ini seperti kita punya renewable energy source, Pak. Jadi renewable energy source itu yang pertama itu dalam bentuk konversi. Nah, konversi ini dari potential energy, dari tekanan itu ialah gaya dibagi area kan? Luas. Betul. Jadi gaya kita itu tekanan kali area silinder.
Nah ini velocity. Nah jadi ini dengan velocity F kali velocity meter per second square itu menjadi Newton meter per second kan? Ini sama dengan joule per second sama dengan watt. Hmm. Nah ini kita punya energi input Pak dalam bentuk konversi gitu Pak. Ini kan kita bisa hitung Bayu, Tadel, kita bisa hitung. Nah ini kita hitung energinya ini, energinya ini. Nah jadi sistemnya apa di sini Pak? Sistemnya itu energi input sama dengan energi output minus energi losses. Ya, tadi Bapak tanya ya, energi input, energi output, energi losses. Itu kita. Nah energi inputnya itu apa? Energi inputnya itu ialah ini Pak. Itu yang W itu Pak, dari konversi. Nah jadi kita tidak bisa melebihi ini Pak, kita punya ekspornya. Bapak tadi tanya Pak berapa persen losses. Nah dari sini Pak kita punya ekspor itu 66% dari ini. Yang 34% itu losses Pak, ini losses gitu Pak, gitu. Tadi kami lihat juga di atas ininya, yang kapasitas. Sistemnya. Kapasitasnya berapa tadi ya? 5,5. 5,5 ya. Ya. Jadi itu lossesnya begini Pak. Ya, makanya kita dari atas bisa ke sini, makanya kita ada overspeed gitu Pak di bawah. Yang ada overspeed di bawah itu. Nah, jadi oleh sebab itu energi ini itu yang 100 kilowatt kalau Bapak hitung ini. Oke, nah. Jadi ini nggak masuk otaknya. nah, nanti bisa baca lagi. Ya. Oke, nah jadi ini sistemnya begitu Pak. Nah kalau Bapak lihat hukum kekekalan, pernah dengar kan hukum kekekalan? Itu energi input sama dengan energi output plus delta energi kan? Begitu kan? Nah ini kan kita nggak tahu datangnya dari mana. Nah makanya tidak mungkin gitu Pak, makanya ini tidak mungkin gitu Pak. Nah kita ada selalu konversi, ini selalu tercapai. Nah kenapa ini tercapai? Karena kita ada yang saya bilang tadi KTER ya, ini sama dengan konversi kita ada transformasi, terus ekuilibrasi, terus reformasi. Gini Pak. Nah, konversi itu ialah yang ini Pak, yang kita bilang ini sebagai energi input yang pertama. Karena ini energi input, ini saya bilangnya S1 saja sama dengan positif, itu aja Pak ya. Nah, transformasi ini yang liquid yang saya bilang di silinder itu static menjadi inersia. Ya. Nah, ini transformasi itu. Nah, transformasi ini I2 itu sama dengan negatif, Pak. Kalau ini satu unit, ini tuh 1,3, Pak. Bisa 1,35 loh. Itu realitasnya itu, Pak. Ya. Itu nggak ada yang bisa menyalahkan itu, Pak. Siapapun. Itu intinya di situ. Tidak bisa lebih kurang dari itu. Lebih bisa, tapi kurang tidak bisa, Pak. Itu intinya. Nah, kita harus merasakan ini. Nah, ini ekuilibrasi. Nah, ekuilibrasi itu tercapainya bagaimana? Waktu Bapak di sekolah masih ingat? Sekolah di SD atau di SMP? Masih ingat nggak kita ada main kayak beginian? Bejana. Apa tuh namanya di sini? Masih ingat? Bejana. Apa? Bejana. Untuk air ya? Ya. Bejana. Tabung. YouTube, namanya YouTube. YouTube. Ya. Mungkin namanya YouTube tuh dari sini, Pak. YouTube itu. Jadi terinspirasi di sana. Ya, mungkin. Ya. Nah, kalau saya isi air dari sini ya. Kalau saya isi air dari sini, yang mana lebih tinggi?
Sama. Nggak ada. Hah? Nggak ada yang kayak hitam. Sama, Sama. sama. Sama, bagus. Oke. Nah, kalau saya tutup ini, kalau saya ini isi di sini ya, karena saya tutup ini awalnya, ya. Sekarang saya isi nih ya. Sekarang saya isi. Saya isi air, ini nggak ada, ya. Ini nggak ada yang hitam. Tapi saya tutup di sini. Saya isi air. Apa yang akan terjadi? Nggak isi yang tengah. Yang tengah ini, kosong. Ini levelnya di sini, oke. Lebih rendah. Yang ini Rendah. Lebih rendah. Lebih rendah. Di mana? Kira-kira di Di sini. tengah Ya? lah. Ah. Ini di mana? Di atasnya sama. Lebih tinggi? Enggak sama. Sama. Oke, Hmm. bagus. Oke. Lebih gampang ngomong ke insinyur ya. Hmm. Nah, Pak, saya mau kasih tahu. Kalau saya buka ini gimana? Sama. Sama. Nah, terus ini turun juga kan? Ya. Ya, turun juga. Proportionally Ya. Ya. dengan area ini kan? Ya. A1, A2, A3 kan? Hmm. Ya. Nah. Paham ya? Hmm. Gini, Pak. Ekuilibrasi ini memakai prinsip ini. Intinya yang kita ada itu, ini yang Bapak tadi naik ke atas. Itu begini. Yang Bapak naik ke atas tadi. Hmm. Di sini tuh ada turbin ya. Di sini. Ada turbin. Ini air dibalikin ke sini, injektor itu yang saya bilang dari transformasi. Betul? Dari sini terus koneksi ke generator. Masih ingat ya? Di atas generator. Oke. Nah, Pak, yang di sini saya bilang tadi hidrostatik. Yang di sini itu kita menjadikan kinetic energy. Dari potential energy menjadi kinetic energy. Ini energi input kita, yang mana saya sudah bilang ialah yang W itu harganya. Nah, yang di sini Pak, yang di sini ini liquid di sini itu, ini saya turunkan Pak sekaligus dalam proses ini. Ya. Nah, ini proses ini tanpa saya harus keluarin energi, tanpa pompa. Nah, ini otaknya di sini lah. Nah, ini semuanya massa itu diturun. Nah, massa itu apa di sini? Massanya itu ialah gaya kali velocity lagi. Ya, jadi Bapak dapat Newton kali meter per detik sama dengan joule per second sama dengan watt kan? Power. Jadi ini Bapak bisa hitung. Itu yang Bapak lihat di atas tadi. Nah, itu ekuilibrasi proses. Nah, jadi oleh sebab itu ekuilibrasi proses itu semua storing ke Liouville. Jadi ekuilibrasi ini E3 ya, sama dengan positif. Nah, ini positif kurang dari 1 gitu, nggak bisa lebih. Kalau lebih itu ambang-ambang ya, sulap. Oke. Nah, sekarang reformasi itu apa? Waktu ini proses inersia transformasi ke sini ke turbin, dari turbin airnya keluar lagi kan, balik ke sini. Jadi maksudnya reformasi itu liquid itu direform lagi menjadi potential energi lagi, betul? Ya. Nah, jadi reformasi proses itu keluar dari turbin, ini tuh energi kan di situ karena ke turbin. Nah, ini I4 sama dengan positif kurang dari 1 gitu Pak. Intinya itu aja Pak, nggak ada sulap. Jadi kalau Bapak Bapak punya di universitas, Bapak pasti tahu sigma mass balance, sigma energy mass balance, ya kan? Nah, sigma energy mass balance, jadi kita ada S1 plus E2 plus E3 plus E4. Nah, itu ini plus 1, ini minus 1,35, ini plus kurang 1, ini plus kurang 1. Ini delta mechanical energy, gitu Pak. Ini selisihnya Ya. yang kita bisa ekspor. Intinya di situ Pak. Nah, jadi
jadi selama Bapak bisa dapat konversi, Bapak selalu dapat transformasi. Dari transformasi Bapak dapat ekuilibrasi. Dari ekuilibrasi Bapak dapat reformasi. Dari reformasi Bapak akan dapat konversi lagi. Yang dibilang siklus tertutup Jadi Pak ya. itu cycle-nya, power cycle-nya continue. Begitu Pak. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Itu yang di E1-nya Pak, Gimana Pak? konversi E1 Ya. itu kan ada proses Pak ya, yang mana tadi 10 kPa jadi 80 kPa itu dikalikan ketinggian maksudnya Pak ya. Kali ketinggian, ya. Harus kali ketinggian. Karena kan MGH Pak. Terus itu Pak, Ini kan MGH. Potential energy itu MGH. Ya. Ini memang benar. Ya, jadi orang-orang filosofer yang dulu-dulu itu pinter, Pak. Maksudnya M itu kan itu Pak ya, volume kali Ah. massa jenis ya. Ya, betul. Nah, ini volume Kali massa kali jenis. density ya. Iya. Nah, itu. Nah, Itu. losses Itu. di rack-nya itu gimana Pak? Losses Di Oh, ini yang sama. ini gini, Pak. Yang kita tadi ada kan asnya kan begini. Ya. Nah, asnya itu yang satu itu begini. Giginya ya, rack-nya. Rack-nya kan di sini. Gitu. Nah, jadi kita punya losses itu, losses dari kita punya udara itu di sini, Pak. Di sini, Pak. Ini lossesnya. Dari situ. Itu ya 34% ya Pak ya. Iya, betul. Nah, jadi oleh sebab itu kita pakai yang dipotongnya di sini langsung, Pak. Gitu, di sini giginya. Tapi tetap ada rugi-rugi transmisi di situ Pak ya. Masih. Mesin. Ya. Berarti nggak sampai 1 juga Pak nilainya. Enggak sampai. Itu udah jelas, Pak. Sebab gearbox itu kita harus terus penelitiannya sampai kita mendapat gearbox yang sempurna gitu, Pak. Gearbox yang kita ada ini terus terang itu enggak sempurna, tetapi kita harus bikin gitu, Pak. Jadi saya bikin untuk dites. Setelah dibikin baru bisa dites, Pak. Baru kita bisa cari masalah-masalahnya di mana, Pak. Nah, hanya dari proses itu aja yang kita bisa analisakan dan maju ke depan membangun gearbox yang benar gitu, Pak. Yang 100% reliable. Jadi dari pihak Bapak itu perlu penelitian sama-sama kami dan tim kami bagaimana gearbox ini bisa Mengecilkan losses. bisa disempurnakan. Nomor satu, dan nomor dua, bagaimana kita bisa masa produksi gitu, Pak. Mass pro ke depannya. Nah, itu yang kita harus kerjasama dalam posisi demikian. Nah, kopling yang kita ada ini juga kopling yang kita bikin, Pak. Nah, nggak sempurna loh. Habis gimana? Beli dari mana? Kan sulit. Nah, jadi makanya kita harus kerjasama dengan banyak akal-akal yang kita udah ada. Kita sudah bikin, tidak sempurna. Kita mau kerjasama dengan fabrikasi, bagaimana kita sempurnakan ini, Pak. Itu. Jadi kalau Bapak tanya sama saya, losses itu bisa lebih besar, Pak. Karena itu. Ya, karena kopling itu kadang-kadang slip, Pak, yang sekarang kita ada. Karena waktu kita mau tembak kembali, dia slip, Pak. Nah, karena slip hanya setengah masuk ke turbin. Nah, kalau setengah masuk ke turbin kan jadi kita punya reformasi E4-nya kurang, Pak. Nah, jadi ada masalah kayak begitu, Pak. Kalau E4 kurang, liquidnya terendam jadi flooding, Pak. Seperti paru-paru masuk air, gitu, Pak. Jadi bisa stalling. Nah, jadi semuanya sensitif gitu, Pak. Ya. Tetapi untuk kedepannya, untuk maintenance yang saya bilang $2 itu kemas itu tanya itu semua kita sudah uraikan di 200 item-item itu. Termasuk Yang mana liquid, critical semua. dan subcritical. Masuk liquid Pak ya. Termasuk liquid, ya. Nah, yang besar itu ada refreshment liquid pompa. Jadi itu terus dipulihkan gitu, Pak. Pak mau tanya Ya. lagi, itu kan tadi perbandingan kimianya kan 10 kPa per meter ya. Ya. Artinya kalau misalkan kita buat 1 mega itu misalkan berarti kan itu tinggal dikalikan berarti sekian ketinggian dan Betul. dan diameter kan gaya kan per meter kuadrat. Betul. Itu berarti di kuadrat itu juga ya.
Bapak bisa, memang itu Ah, generasinya begitu. ah. Tetapi ada technical limitasinya, Pak. Kenapa technical limitasinya, Pak? Kalau Bapak pakai tabung yang sangat tinggi sekali, Iya. tinggi sekali ini hedge tinggi-tinggi ya. Ah, ah. Ini Bapak nanti harus inersianya balik ke sininya tuh luar biasa, Pak. Iya. Compressionnya. Itu dah maksudnya Pak, kalau misalnya kita buat pembangkit yang besar, Ya. berarti masih memungkinkan harus tingginya segitu Pak ya? Ya, makanya kita udah optimalisasikan. Mm-mm. Jadi yang untuk yang 1 mega itu, untuk 1 mega kita itu ada 4, Pak. 4 Oh iya. 250 kayak Iya. begini. Hmm. Nah, iya. nah 1 mega ini 400 meter persegi Iya. itu, Pak. Oh, Ya. iya. Lahan. Karena Pak technical limitation, engineering limitasi, Pak. Betul. Gigi ini rontok, Pak, yang Bapak Iya. tadi lihat. Gigi itu rontok. Kita udah rontok ini gigi. Itu yang baru saya menjawab kenapa membuat Ya. 1 mega harus buat kecil-kecil lagi gitu Ah, kan. Pertama ya. yang keuntungan Limitasi, ini Pak. ya, limitasi ya. Gigi itu rontok. Ya, ya. Bagaimanapun Bapak treating gigi itu, Bapak harden gigi itu pakai platinum, pakai apapun rontok, Pak. Ya. Jadi itu ada technical limitasi. Ya, engineering itu bagus, pinter, tapi kita juga harus mengerti limitasi. Gitu, Berarti Pak. maksimalnya dia 400 berarti 40 ya? Ini jadi ini 300, 250 ya? ini 300 kVA KPI. satu-satunya. Ini Ya. 250 kira-kira 250 KW. 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 Gitu, Pak. Ya, sudah power factor Ya. 0,8, 0,9 gitu, Pak, di sini. Ketinggian berarti sekitar 4 meter ya? Ya, jadi setiap ini itu punya kontrol sistem ya, Bapak lihat. Ya. Semuanya punya kontrol sistem sendiri, Pak. Semuanya. Kenapa? Awalnya. Kalau kita mau service, ini bisa diisolasikan. Ternyata emang Tetapi dari sini semua ada satu kontrol, Pak, yang Iya. kita sinkron ini semua di sini, Pak. Kenapa pikir 1 mega tinggi? Nah, ini kontrol sistem, common kontrol sistem Nah, umum. ada 16 meter ya. Tapi satu demi satu begitu, 8, Pak. ini kan Supaya kalau 8. Bapak mau isolasi ini, yang ini di service, yang ini harus jalan terus. Makanya dia punya kontrol sistem sendiri, gitu, Pak. Mm-mm. Makanya ke depannya saya mau lihat ini dibuat di Indonesia, ini semua kontrol sistem ini. Karena saya udah bikin nih, Pak, dari Indonesia, semua di Bandung. Jadi ke depannya ini cukup intellectual property. Kalau Ya. kita ekspor barang ini ke Malaysia atau ke Vietnam, ke Thailand, kita ekspor ini karena ini otaknya kan, Mm-mm. gitu, Pak. PLC dipakai nggak bisa. PLC ini PLC, Hmm. tapi ini sinkron gitu, Pak. Ya, ya. Jadi semuanya plug and play. Ya. Kita bikin udah plug and Plug and play sebagai Mass Pro. Jadi maksudnya ke depannya itu Indonesia itu bikin semuanya ini, Pak. Semua alat-alat ini dibikin di sini termasuk turbin. Hmm. Dan generatornya kita bukan magnet generator, Bapak lihat sendiri. Itu normal generator, Pak. Ada apa ya? Ya, Pak, oleh sebab itu kita nggak perlu pusing-pusing dengan Cina mengenai litium. Hmm. Kan Cina yang pegang litium, Pak. Karena kenapa? Baling-baling untuk Oh, Bayu tempe itu bayu. litium semua, Pak. Ya. Permanen magnet. Nah, itu sulit, Pak. Nah, oleh sebab itu ini semua kita harus bisa bikin di sini, di Indonesia. Hmm. Ini turbin saya punya desain. Hmm. Itu nggak bisa beli. Hmm. Ya, karena kenapa? Volumenya tinggi. Volume Bapak hitung sendiri. Volumenya itu 1,3 ton dalam 1 detik. Jebros. Tipe apa itu, Pak, jenis turbinnya? Francis turbin. Francis. Tapi modified Francis. Jadi itu counterflow turbin, ya. Tapi itu desainan kita, Pak. Nah, ini semua saya bikin semua stainless steel. Ya. Nah, Indonesia tuh harus bisa bikin itu, Pak. Tapi Ya. bahannya harus stainless jadi Pak ya, stainless steel ya untuk. Kalau kita nggak pakai stainless, ke depannya kita belajar mengenai carbon fiber, Oh, ya, Pak. cover paper. Hmm. Kita belajar dengan itu, kita komunikasi dengan Amerika, kerjasama, kita belajar dan kita bangun bahan-bahan kayak begitu di sini, Pak. Ya. Nah, silinder yang 1,2 meter itu kan sulit, Pak, Iya. nggak ada yang jual. Mm-mm. Nah, kita harus bikin. Nah, kalau kita beli dari luar negeri kan transport. Mahal Oleh jadi ya. sebab itu kita harus bikin di sini, Pak. Nah, Tingginya itu berapa jadinya? 16 meter. yang mana, Pak? Tinggi yang 1 mega ini 25 meter. 25. Pak. Ya. Oke. Nah, kenapa 25 meter? Karena tekanan itu, Pak. Tekan ya, Hmm. mungkin Kita dapat perlukan. 250 ya. Ya. Nah, jadi Bapak bisa hitung sendiri bahwa ini tekanannya betul, gayanya betul, velocity-nya betul, dan equivalent power-nya betul, dan itu menjadi kita punya energy input, Pak. Ya, ya. Gitu, Pak. Oke. Ya.
Nah, oke. Any more question? Ada pertanyaan lagi? Bisa diuji nih Pak. Bisa, Pak. Berarti 34 itu dosis mekanik Pak ya? Yang mana, Pak? 34 itu Mekanik, mekanik ya? Ya. Ini adalah Sebab kalau Bapak pakai turbin, kalau saya bilang turbin kita ini di sini 100% itu nggak mungkin, Pak. Ya. Ya. Itu kan clearance berarti kan mepet sekali. Mepet sekali, Pak. Nah, ini kita mungkin bisa bilang 80% itu udah bagus. Sudah bagus buat buatan lokal. Itu kan? Ya. Nah, kalau kita nggak kasih 80%, kita bilang ini kasih 100% buatan lokal, kita mimpi. Kita berjanji yang nggak bisa kita deliver. Oleh sebab itu, tetap Pak, dalam 80% itu kita tetap bisa atasi, Pak. Bagaimana kita atasi? Melalui sistem kayak begini. Itu semua bisa diukur. Ya, bisa didesain lagi, Pak. Gitu, Pak. Kedepannya itu begitu, Pak. Jadi ini proses kedepannya itu proses itu. Ya. Jadi kita tuh perlu partnering untuk proses penelitian ke situ, Pak, yang dalam. Gitu, Pak. Sebab ini udah selesai, jadi kita langsung tinggal masuk ke komersialisasi, Pak. Implementasi komersialisasi yang terbesar. Itu, Pak. Jadi potensialnya bagus sekali ini untuk Indonesia karena bahan-bahannya semua dari Indonesia, dibuat oleh orang Indonesia dan untuk orang Indonesia, gitu, Pak. Intinya. Itu ke depannya, Pak. Jadi insya Allah kita bisa kerjasama, Ya. dapat dukungan, Siap. supaya bisa terlaksana untuk masyarakat, gitu Pak ya. kuliah singkat dari Dr. James Kwok. Iya. Nah, keren, sebagai pemegang hak paten dari PLTSH yang ada. Ya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita bersama menerapkan dalam aplikasi yang benar-benar real menjadi sebuah pembangkit listrik tenaga hidrostatis. Nah, keren. Ini adalah sudah pertama kali di dunia, ada di Bali, PLTSH 100 kW. Keren, mudah-mudahan segera bisa dikomersialisasikan, masuk ke grid PLN dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan yang ada, sehingga benar-benar sudah bisa komersialisasi. Demikian, terima kasih, selamat siang, Om Santi 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 Om.